Pemirsa, usai diidentifikasi 7 jenazah korban kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dibawa pulang pihak keluarga. 3 jenazah asisten rumah tangga dibawa ke kampung halaman, sementara 4 jenazah yang merupakan satu keluarga dibawa ke rumah duka di Jakarta Barat. Setelah diidentifikasi di RS Polri Kramat Jati, 7 jenazah korban kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan diserahkan ke pihak keluarga. 3 jenazah asisten rumah tangga dibawa ke kampung halaman di Lampung, Bogor, dan Wonogiri. Sementara 4 jenazah lainnya yang merupakan satu keluarga termasuk anak dan balita dibawa ke rumah duka di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Meski korban mengalami luka bakar 90%, seluruh jenazah berhasil diidentifikasi berdasarkan pencocokan data gigi. Kondisi jenazah ini juga termasuk kondisi dengan luka bakar yang lanjut. Jadi stadiumnya, grade-nya grade 4, ya 3-4. Jadi memang barangkali nanti perlu pemeriksaan DNA juga. Ya hampir 90-100%. 7 orang tewas dalam kebakaran ruko pembuatan figura di Mampang, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Seluruh korban ditemukan tewas dalam satu ruangan yang sama di lantai 2 ruko. Dari 3 ART yang menjadi korban, salah satunya bernama Tiara yang baru bekerja sepekan menggantikan ART yang mudik libur lebaran. Tangis sang ibunda pun pecah saat tiba di lokasi kebakaran. Ada petugas. Ngantiin yang mbak pulang, temen aku. Terus? Dia mau kemana? Namanya siapa, Bu? Anaknya, Bu? Tiara. Sementara itu, dari penyelidikan sementara, kebakaran terjadi diduga akibat ledakan kompresor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sri Danuningsih tak henti-hentinya menangis dan tertunduk meratapi putrinya, Tiara, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa kebakaran ruko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tiara diduga baru bekerja di toko bingkai sejak 8 April lalu dan berencana pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat. Ngantiin yang mbak pulang, temen aku. Terus? Dia mau kemana? Namanya, Bu? Anaknya, Bu? Tiara. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah ruko penjual bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada 18 April lalu. Diduga kebakaran disebabkan semprotan bensin pada kayu ring yang lokasinya dekat dengan kompresor sehingga ledakan tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, 7 orang tewas terbakar. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi rencananya melakukan olah TKP lokasi kebakaran hari ini. Situasi terkini TKP kebakaran toko bingkai di Mampang, Jakarta Selatan masih dibatasi garis polisi dan puing-puing masih berserakan. Namun hingga sore ini belum tampak kegiatan olah TKP yang dilakukan polisi. Kebakaran diduga dipicu oleh penghuni ruko yang menyemprotkan cairan bensin untuk mengusir rayap. Namun ada penghuni lain yang sedang memperbaiki kompresor sehingga timbul percikan api yang kemudian membesar. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran toko bingkai di Mampang Perapatan, sudah ada rekan Putu Bagus di TKP kebakaran ruko. Selamat sore, Putu. Bagaimana perkembangan terkini terkait olah TKP? Ya baik, untuk situasi terkini Nadia Valeri dan juga pemirsa, memang masih belum ada informasi untuk olah TKP begitu. Dan memang saat ini saya tengah berada di depan begitu dari tempat kejadian perkara kebakaran yang terjadi di toko bingkai di wilayah Mampang, Jakarta Selatan, di mana ini masih dibatasi garis polisi dan juru kamera Zulkarnain menunjukkan visual di depan Anda begitu, masih belum adanya aktivitas dan ada peringatan untuk dilarang melintas begitu. Dan di depan kami melaporkan saat ini juga tampak terlihat puing-puing masih berserakan sisa kebakaran yang terjadi pada tanggal 18 April kemarin. Dan untuk sebanyak
7 orang begitu tewas di dalam kebakaran, di mana 2 korban tewas balita dan 1 anak berusia 8 tahun. Kebakaran ini menghabiskan atau menghanguskan 1 toko bingkai, dan sebelumnya puluhan dari armada truk pemadam kebakaran ini baru berhasil memadamkan api sekiranya pada Jumat pagi. Dan untuk kebakaran memang terjadi pada hari Kamis malam pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga akibat salah satu dari pemilik toko ini sedang menyemprotkan cairan bensin ke bingkai untuk mengusir rayap, namun ada salah satu dari karyawan yang sedang membetulkan kompresor sehingga ini timbul percikan api yang kemudian membesar. Dan untuk sampai saat ini kami masih memantau perkembangan informasi di lapangan, begitu masih belum adanya aktivitas, tidak adanya warga juga di sini karena memang area ini steril, dan dari pihak kepolisian juga tampak tidak ada yang berada di sekitar TKP kebakaran karena memang sampai sejauh ini masih belum ada informasi terkait kapan olah TKP maksud kami akan dilakukan atau akan berlangsung. Namun sejauh ini kami akan terus memantau begitu Nadia, Valeri dan juga pemirsa kapan akan dilaksanakannya olah TKP, dan tentunya jika ada informasi atau perkembangan di lapangan akan kami kabarkan kepada Anda dan pemirsa di rumah. Kami kembalikan ke Anda, Valeri. Baik, terima kasih rekan Putu Bagus atas laporannya langsung dari lokasi TKP kebakaran di Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebuah rumah hancur berantakan akibat ledakan petasan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. 1 di antara 3 orang di dalam rumah yang diduga sedang meracik petasan tewas. 2 lainnya kritis akibat luka bakar. Isak tangis keluarga korban ledakan petasan di Bangkalan, Jawa Timur pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Sembilangan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban disalatkan di musala setempat. SA tewas akibat ledakan saat meracik petasan bersama 2 saudaranya RA dan MU. Rencananya petasan akan digunakan pada acara pernikahan RA. Yang korban mau menikah besok hari Ahad itu. Korban yang masih di rumah sakit itu? Korban yang masih di rumah sakit, dan yang adiknya yang meninggal. Yang merakit itu adiknya itu. Akibat ledakan, rumah tempat ketiga korban meracik petasan hancur berantakan. Bagian depan dan tengah rumah ini roboh. Bahkan tiang beton penyangga rumah pun hancur. Kerasnya bunyi ledakan bahkan terdengar hingga sejauh 2 km. Ledakan membuat korban SA terlempar ke beranda rumah dan akhirnya meninggal dunia saat dievakuasi ke RSUD Bangkalan. Sementara 2 korban lainnya tertimpa reruntuhan bangunan rumah dan mengalami luka bakar serius. Inilah tradisi yang salah. Ya, ini tradisi yang menganggap inilah suatu tradisi ya seperti ini. Nanti sudah menelan korban baru seperti ini. Ya. Jadi saya harapkan pada masyarakat Bangkalan tidak ada lagi yang membunyikan petasan. Ya, kami himbau. Saat ini 2 korban luka masih dirawat di rumah sakit. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Dan pemirsa, pasca ledakan petasan yang menewaskan 1 orang dan menghancurkan 1 rumah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tim Gegana Brimopolda Jawa Timur melakukan olah TKP. Personil unit penjinak bom saat Brimopolda Jawa Timur pada Jumat malam melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan petasan di Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan. Mereka memeriksa sudut rumah yang hancur akibat ledakan dan saat pemeriksaan masih tercium bau serbuk petasan terbakar. Namun karena minimnya penerangan dan khawatir sisa bangunan rumah akan roboh, olah TKP pun dihentikan. Dari hasil olah TKP sementara, petugas membawa sejumlah barang bukti, di antaranya serpihan-serpihan sisa ledakan.